Baik, selamat datang di konten kali ini. Konten kali ini saya akan membahas mengenai tax planning. Saya adalah Muhammad Arya Hibatullah dari Binus Online Accounting D3 S1 dengan NIM 27024365571. Jadi ini adalah salah satu program Binus video based learning untuk mengajari teman-teman gimana caranya melakukan tax planning. Oke, jadi pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi tax planning, tujuannya apa, prinsipnya itu seperti apa, dan juga nanti kita bisa membedakan apa itu tax saving, avoidance yang legal, dan tax evasion yang kalau kita tahu itu ilegal. Dan juga saya juga akan menjelaskan gimana cara-cara wajib pajak dalam menghitung laba fiskal dan juga menentukan apa itu ekualisasinya gitu. Kemudian saya juga akan mengidentifikasi peluang tax planning bagi wajib pajak PPh badan, yaitu mulai dari nanti pemilihan bentuk usahanya, jenis usahanya, dan bagaimana cara mengelola sebuah biaya supaya efisien secara pajak, tapi tetap comply terhadap peraturan. Seperti itu. Sebelum lanjut, saya bekerja sebagai konsultan pajak. Ini adalah salah satu topik yang sering saya bahas dengan beberapa klien. Jadi, kita mulai dari pertama, itu adalah definisi dan tujuan. Jadi, definisinya dari tax planning itu adalah upaya WP untuk mengelola aspek pajak secara ekonomis, efektif, efisien, sesuai undang-undang untuk menurunkan beban tanpa melanggar aturan. Artinya, kita masih di dalam ranah boleh oleh negara, tapi kita bisa memaksimalkan benefit yang diberikan oleh negara. Tujuannya apa? Kita biasanya singkatnya POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Planning adalah tahap pertama kita merencanakan struktur biaya dan juga model bisnis kita. Organizing adalah kita merancang bagaimana struktur efisiensi biaya kita itu supaya efisien. Lalu actualizing adalah melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan, dan controlling adalah upaya kita supaya saat nanti diperiksa oleh pajak, kita sudah siap dengan planning yang kita atur di awal. Planning ini, jadi planning, organizing, actuating, dan controlling ini sangat berhubungan satu sama lain. Prinsipnya apa dari tax planning ini, atau bahasa Indonesia kan penghindaran pajak kan ya. Jadi prinsipnya adalah kita mengoptimalkan pembayaran pajak, satu, taat peraturan, dan menghindari sanksi. Seperti kita tahu kan kalau sanksi pajak itu ada sanksi telat, sanksi denda, dan sanksi bunga ya. Jadi kalau telat itu kita kena denda, dendanya itu lumayan kalau untuk wajib pajak badan 1 juta kan ya, untuk di tahun 2025 ini. Jadi kita harus taat gimana caranya bayar pajak kita gitu. Kemudian di sini itu ada skema penghitungan laba fiskal, itu mulai seperti biasa, mulai dari pembukuan kita harus rapi, kemudian ada penghasilan kita harus pisahkan, itu yang mana final, yang mana non objek pajak, yang mana objek PPh. Secara biaya kita juga harus bisa membedakan yang mana itu boleh dibebankan secara pajak atau tidak. Seperti itu. Contohnya seperti kalau di PSAK pencadangan boleh, tapi kalau di pajak itu pencadangan tidak boleh. Jadi biaya itu harus dikeluarkan dalam menghitung laba fiskal untuk nanti kita menghitung dasar di SPT tahunan kita. Jadi di sini yang perlu dipahami juga, koreksi fiskal ini itu akan menyebabkan ada koreksi fiskal positif negatif. Yang positif itu berakibat menambah laba fiskal atau menambah jumlah DPP kita, jumlah objek pajak kita saat menghitung PPh terutang, atau koreksi negatif berakibat mengurangi laba fiskal. Kemudian di sini yang poin dari awal kita mau tegaskan adalah spektrum tax planning. Jadi antara legal dan ilegal. Karena di sini banyak yang masih tidak menyadari kalau mereka itu melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya ilegal. Kita di sini harus bertaat kepada negara, harus mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu dengan cara apa? Dengan cara tax saving. Lalu kita melakukan tax avoidance tapi melakukan hal yang legal gitu. Optimalisasi kredit pajak, menunda pembayaran. Kenapa menunda? Kita bukan artinya kita menunda untuk tidak membayar. Artinya kita menunda untuk memaksimalisasi tenggat waktu dari yang negara berikan gitu.
Kemudian ada menghindari sanksi. Tentunya kita tidak boleh terkena sanksi karena kita tidak tahu deadline-deadline pelaporan seperti itu. Kemudian batas tegas tax evasion itu penggelapan pajak. Jadi ini yang perlu dipahami, kita tidak boleh melakukan tax evasion. Kita boleh tax structuring. Jadi fokus kita adalah menstrukturisasi gimana sebuah perusahaan, yayasan, atau orang pribadi pun itu harus punya struktur yang jelas atas pendapatan dan setiap biaya yang mereka miliki gitu. Jadi tax saving itu boleh, tax avoidance boleh, optimalisasi kredit pajak itu boleh, menunda pembayaran itu boleh, menghindari sanksi itu boleh gitu. Jadi kita bisa efektif dalam perencanaan pajak kita. Kemudian peluang tax planning di PPh Badan. Ini ada contoh-contohnya ya. Jadi mendirikan usaha. Jadi ketika bayangan kita mendirikan usaha, kita harus menentukan usaha kita ini berbentuk PT, CV, atau firma seperti itu. Jadi nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan lebih detailnya. Kenapa? Karena ada perbedaan fasilitas yang diberikan negara atas setiap bentuk usaha. Kemudian memilih jenis usaha. Kita harus memilih pajak yang bersifat final atau bersifat tidak final. Seperti itu. Kemudian optimalisasi biaya, creative accounting. Lalu menunda pembayaran pajak, menunda pendapatan dan mempercepat biaya. Artinya apa? Artinya menunda pengenaan pajak bukan artinya kita menghindari ya. Tapi kita harus terus mengikuti. Kayak seperti contoh kalau dalam accounting itu ada accrual basis dan cash basis. Pajak menggunakan cash basis. Jadi ketika ada suatu invoice, kita sudah accrue, tapi belum ada payment, ya kita jangan memotong pajak sebesar accrue-nya. Kita memotong sebesar yang sudah dibayarkan oleh pelanggan. Kita memotong saat kita membayarkan, sebesar yang dibayarkan, bukan secara total transaksi. Karena pajak cash basis, jadi yang kita harus keluarkan adalah sesuai kas keluar kita. Optimalisasi kredit pajak. Jadi optimalisasi kredit pajak ini itu tujuannya untuk jadi setiap kredit pajak yang kita dapat dari vendor-vendor kita, misalkan kita perusahaan jasa, kita dipotong PPh tiga, kita itu harus manfaatkan semua dari penghasilan kita yang dipotong untuk kita masukkan di PPh Badan sebagai kredit pajak. Jangan sampai ada satu atau dua bukti potong yang tidak kita masukkan yang menyebabkan kita nggak optimal dalam memanfaatkan biaya yang sudah dipotong pajak sebelumnya, pendapatan yang sudah dipotong pajak. Kepatuhan, menghindari sanksi pajak. Menghindari sanksi pajak ini kita harus melakukannya itu secara cermat. Jadi kita harus tahu kapan-kapan deadline-deadline-nya. Tanggal lapor tanggal berapa, SPT PPN itu tanggal berapa, SPT OP, SPT 21 dan yang lainnya. Kemudian di sini peluang tax planningnya lagi, itu kita harus menghindari sanksi dengan cara apa? Rekonsiliasi dan koreksi fiskal. Jadi planning itu bayangannya bukan saat kita hanya lapor selesai di situ, tapi bayangannya adalah sampai kita selesai pemeriksaan. Apalagi untuk wajib pajak yang lebih bayar, itu otomatis diperiksa sehingga membuat kita harus menjelaskan kepada pemeriksa pajak bagaimana sistem pembukuan kita dan kita buktikan di situ dengan rekonsiliasi antara biaya di SPT dan biaya menurut pembukuan akuntansi kita. Kita harus bisa bedakan. Lalu kemudian di sini pemilihan alternatif dasar pembukuan dan tata cara pembukuan kita harus pilih. Kemudian metode penyusunan aktiva tetap artinya apa? Artinya kita diberikan ruang oleh pajak, kita boleh milih metode depresiasi garis lurus, saldo berganda. Jadi kita harus menghitung terlebih dahulu sebelum menentukan aset kelas yang seperti apa yang kita akan gunakan untuk metode depresiasinya seperti itu. Lalu bentuk usaha seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, optimalisasi kredit pajak seperti yang eh, sudah saya jelaskan, dan penurunan angsuran PPh lima. Jadi PPh lima ini harus kita manfaatkan juga. Jadi ketika kita pajak di akhir tahun itu kurang bayar, kita bisa untuk mengajukan PPh lima supaya pajak di depannya, tahun selanjutnya itu bisa sudah tercicil karena kita sudah membayar secara setiap bulan sebesar PPh lima yang kita bayarkan seperti itu, dan juga WHT-nya gitu. Di sini coba saya breakdown lagi per detail tadi bentuk usaha. Di sini bisa lihat yang di kanan Tuan Budi, apalagi apabila perorangan, apabila PT dan CV bentuk usahanya. Dari penjualan sampai laba bersih sama 200 juta.
Tapi kalau di sini ada perbedaan perhitungannya, ya kan? Kalau perorangan itu mengikuti tarif pasal 17. Artinya kita harus kurangi PTKP, kemudian di situ laba kena pajak, dan laba setelah PPh-nya itu 145.500. Dan juga dia menggunakan PPh final UMKM karena di bawah 4,8 M itu masih boleh menggunakan tarif 0,5. Lalu PT. Di sini PT itu dan CV memiliki laba setelah PPh itu yang sama karena menggunakan tarif pajak yang sama. Karena kalau Pak Budi di sini menggunakan PPh UMKM. Jadi kalau bisa dilihat di sini PT dan CV untung. Lalu penggunaan laba setelah pajak oleh pemilik. Kalau misalkan PT itu PPh final dividen. Dan jadi PPh final atau dividen gitu ya. Jadi tapi kalau CV bukan objek. Jadi yang mana yang paling menguntungkan untuk Pak Budi? Kalau Pak Budi sebagai owner, ya jelas di sini CV. Tapi bentuk usahanya lebih kuat PT. Jadi di sini bisa lihat CV itu lebih untung apabila Pak Budi ingin menggunakan sebesar 199.500 ini bisa langsung diambil. Sedangkan kalau 199.500 di PT itu harus menggunakan mekanisme dividen. Lalu, apa yang saya bicarakan tentang optimalisasi kredit pajak, biaya promosi, dan sumber daya manusianya di sini. Jadi, optimalisasi kredit pajak itu kita minta bukti potong sesuai timing sebelum bayar lapor SPT supaya lengkap. Kemudian, kalau karyawan ingin reimburse, itu kita juga harus memiliki bukti asli nama perusahaan tanpa markup dan ada perjanjiannya. Kemudian biaya promosi ini harus kita dalam SPT harus tahu kita saat melakukan promosi kita harus membuat daftar nominatif untuk setiap promosi yang kita lakukan. Jadi supaya nanti di laporan SPT tahunan kita bisa biayakan seluruhnya atas biaya promosi. Terus memanfaatkan akhir bayar ini yang seperti saya jelaskan tadi, SPT OP paling lambat 30 April, OP 31 Maret. Jadi teman-teman harus paham bagaimana tanggalan-tanggalan ini tuh deadline setiap kapan seperti itu. Kemudian di sini ada rekonsiliasi dan ekualisasi. Jadi ini adalah penting tahapan selanjutnya apabila teman-teman itu mau melakukan lapor pajak tapi lebih bayar, teman-teman harus siap dengan apa yang disebut ekualisasi, yaitu menyamakan antara biaya SPT dan biaya di akuntansi seperti itu. Jadi kesimpulannya, sorry, sebelum ke ekualisasi ini, saya bisa jelaskan bahwa rekonsiliasi itu penting karena untuk menunjukkan bahwa pelaporan kita telah akurat antara SPT dan pelaporan keuangan di akuntansi kita. Seperti itu. Lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya apa? Jadi tax planning adalah pengelolaan pajak yang sah untuk menekankan beban tanpa melanggar aturan. Poin pentingnya, kita bukan tax evasion. Utamakan kepatuhan self-assessment, dokumentasi rapi, rekonsiliasi komersial fiskal, optimalkan kredit pajak, dan pilih metode atau struktur pendanaan yang hasilnya efisien. Termasuk juga patuh, DER, dan kewajaran bunga. Hasilnya, kita bisa arus kas karena bayar pajaknya lebih sehat, jadi arus kas lebih sehat juga. Risiko sanksi dan sengketa pun lebih kecil karena kita sudah merencanakan dari awal, optimizing, dan juga di situ kita saat melaporkan kita sudah punya tuh file-file ekualisasi untuk sebagai perlindungan kita. Jadi materi-materi sekian kalau dari materi saya. Jadi referensinya itu saya di sini ada beberapa, teman-teman bisa baca. Semoga konten kali ini bisa membantu teman-teman untuk memahami text planning. Apabila ingin kontak saya untuk menjelaskan lebih detail kepada teman-teman secara personal, saya bersedia. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman.